Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau sharing ringan aja ya. Jadi di sini saya mau bahas tentang tools apa aja sih yang saya gunain waktu kerja ya. Jadi kerjanya itu ya seperti kawan-kawan ketahui ya, sebagai programmer juga sebagai content creator ya. Jadi content creatornya tepatnya untuk bikin screencast atau tutorial pemrograman. Nah, tools apa aja sih yang saya pakai untuk mendukung pekerjaan yang saya gunakan? Pertama tentu adalah dari operating systemnya. Di sini saya pakai bisa dilihat ya macOS ya. Jadi kenapa pilih macOS? Karena saya sendiri udah sempet cobain lagi balik ke Windows dan ternyata workflow yang saya gunakan atau udah jalanin beberapa tahun dengan macOS itu nyaman gitu ya. Jadi ketika coba di Windows dan coba untuk menyamankan diri di Windows itu masih belum nemu yang serak ya. Atau mungkin software pendukungnya yang belum memadai waktu saya coba. Karena waktu saya pakai saya cuma pakai untuk beli Filmora untuk recording video screencast atau coba pakai OBS, dan itu adalah salah satu hal yang sangat timpang ketika saya pakai Windows, karena di macOS saya udah pakai software yang biasa saya gunakan dan itu sangat memudahkan sekali ketika saya bikin tutorial screencast. Nah itu alasan kenapa saya pakai macOS, dan walaupun sempat coba Windows dengan spek laptop yang lebih tinggi dari macOS, ternyata experience ketika bekerja itu nggak nggak cocok dengan saya yang saya inginkan. Ada beberapa hal yang emang membuat saya akhirnya balik lagi ke macOS. Walaupun sempat saya gunakan Windows itu untuk bikin tutorial di dalam kelas Laravel ya. Jadi untuk materi-materi update kemarin sempat saya pakai untuk sistem operasi Windows. Nah, itu alasannya kenapa pakai macOS, karena masih belum nemu yang nyaman di Windows ya. Mungkin nanti kalau ada promo besar-besaran dari Katamsia akan coba produknya Katamsia ya. Karena workflow saya di macOS tergantung banget dengan ScreenFlow, dan itu udah enak banget dengan ScreenFlow gitu ya. Jadi kita lihat nanti aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk sistem operasi, cuma emang ada beberapa hal yang benar-benar udah nyaman banget di ekosistemnya macOS ini atau di sistem operasi macOS ini. Sebagai web developer atau lebih tepatnya lebih banyaknya di PHP, saya pakai text editor atau IDE-nya sekarang adalah PHP Storm. Jadi di sini saya langganan bulanan sekitar 130.000 ya setiap bulan. Jadi kenapa sih saya pakai PHP Storm ini? Karena satu, ini powerful banget untuk PHP ya. Jadi untuk hal-hal semacam autocomplete, terus refactoring, dan autocomplete-nya ini beda banget. Kayak walaupun di VS Code saya biasanya pakai extension ya, jadi extension yang juga autocomplete atau auto import, terus auto namespace dan lain-lainnya, itu banyak kebantu banget di PHP Storm atau lebih enak banget di PHP Storm ini. Sebenarnya dari dulu saya pengen pakai PHP Storm karena banyak rekomendasi dari teman-teman juga. PHP Storm ini enak banget kalau ngoding PHP ya. Tapi waktu itu beberapa kali coba dan emang nggak niat banget untuk pakai PHP Storm karena masih mikir biaya langganannya, dan walaupun saya sebenarnya beberapa kali dapat lisensi dari komunitas ya. Jadi waktu itu dapat lisensi dari speaker di Surabaya Dev 2 kali. Tapi itu akhirnya lisensinya cuma diaktifin doang, tapi nggak dipakai PHP Storm-nya. Karena satu, shortcut yang udah nyaman, dan saya waktu itu males mapping shortcut atau key map di PHP Storm. Jadi akhirnya saya balik lagi ke VS Code atau Visual Studio Code atau Sublime Text waktu itu. Waktu itu udah nggak pakai Sublime Text sih, atau waktu itu ya. Nah, kenapa akhirnya pakai PHP Storm? Karena waktu kerja itu pakai Lumen, dan di Lumen itu nggak ada yang namanya Artisan Make Controller dan lain-lain, dan hal-hal seperti itu cukup memakan waktu ya, walaupun sedikit banget sih sebenarnya ya,
kayak nulis namespace, kelasnya, terus extensinya. Dan itu bisa dihandle dengan mudah dengan PHP Storm ketika kita pakai di sini mungkin nggak saya contohin karena di sini project yang saya pakai ya. Atau di sini saya akan coba, nggak apa-apa deh, buatin sebuah kelas controller misalnya. Di sini pakai Laravel sih untuk yang kawan coding ini. Nah, misal di sini kita bikin PHP class seperti ini, test controller seperti ini. Maka di PHP Storm ketika kita nggak pakai artisan make controller atau di Lumen kita nggak pakai itu kan, nggak ada ya make controller itu. Nah, di sini dia otomatis bikin namespace-nya seperti itu dan bikin scaffolding lah untuk kelas text controller tersebut. Dan di sini kita udah bisa lihat seperti ini. Nah, mungkin ini effortnya nggak banyak sebenarnya, cuma kalau dilakukan berkali-kali juga lumayan gitu loh ya. Jadi ketika saya pakai PHP Storm dan kita ketika bikin file baru dan udah dapet kayak gini, itu lumayan membantu banget untuk mengurangi waktu. Kemudian kebetulan sekarang pakai tes ya. Jadi kalau kerja terus nulis automated test itu sangat terbantu banget dengan PHP Storm ya. Jadi di sini kita bisa run tesnya. Saya coba bukain contoh di sini untuk tesnya. Jadi kalau di VS Code itu pakai yang namanya PHP Better PHP Unit untuk ngejalanin tes per file, per kelas, per method. Itu ada yang namanya si Better PHP Unit. Tapi dia nggak bisa langsung klik play atau run gitu ya di editornya. Jadi kalau untuk JavaScript, VS Code itu ada yang namanya ekstensinya untuk JS, itu bisa langsung run per method, tinggal klik. Kalau di Better PHP Unit, setahu saya masih belum bisa karena dia pakai shortcut keyboard akhirnya ya. Dan saya kurang suka untuk mapping dan menghafalkan hal tersebut. Jadi di sini saya beri contoh aja di coding baru ini, di kawan coding ya. Saya beberapa tes sudah saya bikin seperti ini misalnya. Nah, kita misalnya mau tes per method atau satu method di sini, kita tinggal klik di sini run-nya ya. Jadi di sini kita tinggal klik run, maka dia akan kejalanin function yang ada di sini atau di sebelah kanannya ini ya. Jadi dia akan jalanin per method. Jadi satu tes dijalanin. Nah, kalau misalnya satu file seperti ini, kita bisa run di kelasnya ini ya, atau di deklarasi kelasnya ini. Jadi otomatis dia akan jalanin tes banyak satu file tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa tes yang dijalanin. Jadi ini salah satu yang sangat saya menurut saya sangat membantu workflow saya dalam bekerja PHP kali ini. Nah, untuk sementara sih saya masih langganan PHP Storm aja karena pekerjaan yang berhadapan dengan saya itu kebanyakan PHP. Walaupun sebenarnya beberapa case saya harus ngoding, sekarang itu harus ngoding JavaScript, tepatnya React atau Python gitu ya. Jadi untuk sementara untuk bahasa tersebut saya masih pakai VS Code ya, karena ya lumayan kalau untuk langganan ya. Ya kalau untuk PHP kan emang keseharian dan sering dipakai untuk ngoding ya. Akhirnya saya memutuskan untuk invest tiap bulannya untuk langganan si PHP Storm, karena 130.000 itu nggak mahal kalau kita bandingin dengan waktu yang kita simpan atau waktu yang terselamatkan oleh PHP Storm ya. Jadi kalau pakai Lumen kan tadi ya gampangnya tadi artisan controller atau artisan make itu nggak ada di Lumen. Jadi ketika klik kanan create class di PHP Storm itu enak ya, udah pakai PHP Storm ini. Oke, mungkin itu untuk PHP Storm-nya. Dan kedua, ini masih jadi text editor yang saya pakai mungkin untuk screencast, untuk ngoding React.js atau JavaScript lainnya. Itu saya biasa gunakan ini. Nah, kenapa di screencast saya pilih ini ya? Karena satu, untuk menghindari pertanyaan, enak banget ya PHP Storm dan lain-lain. Saya nggak pengen audiens itu akhirnya fokus ke text editor dan fokus ke autocomplete-nya, dan mereka harus mengikuti dengan PHP Storm. Itu kepengennya nggak gitu. Cuma kalau saya akhirnya terlalu nyaman dengan PHP Storm ya nggak menutup kemungkinan saya bikin screencast dengan PHP Storm. Nah, untuk sementara sih VS Code ini masih tetap saya gunakan untuk ngoding JavaScript atau Python atau bahasa lainnya yang mungkin nanti kita juga akan lihat di
channel ini ya, kalau jadi. Nah, untuk ekstensinya sekarang lebih banyak ekstensi yang saya gunakan di sini. Ada tambahan di sini ya, ini PHP unit yang saya bahas tadi untuk ngejalanin tes di PHP ya. Ini cukup membantu. Di sini ada Dart ya, mungkin saya pakai untuk ngoding Flutter mungkin ya. Baru belajar aja, cuma ya emang belum waktunya ke Flutter sih. Mungkin kalau nanti ada kesempatan untuk Flutter ya kita akan belajar Flutter. Nah, ini akhirnya saya install package yang berhubungan dengan JavaScript karena saya kerja sekarang ada urusan dengan JavaScript. Ada ESLint, ada import cost ini untuk mengetahui cost atau size yang diimport ya, file-file yang diimport atau kelas yang diimport di JavaScript. Kemudian ada Jest yang tadi untuk ngerun tes di JavaScript itu saya pakai. Terus Jest snippet untuk ya nulis tesnya itu biar lebih cepat aja, pakai Jest snippet ini. Misalnya nulis tes, kemudian dia di-generate untuk functionnya seperti itu. Jupyter untuk Python ya. Terus Laravel Artisan ini yang berhubungan dengan Laravel udah sering saya bahas di video kawan coding. Ini banyak banget. LiveShare ini sempat saya pakai karena saya butuh untuk ngoding dari front end ya, karena saya bukan orang front end basicnya. Jadi ketika saya mengalami kesulitan, saya pakai LiveShare ini untuk sharing coding dengan teman yang saya anggap dia itu jago di front end ya. Jadi namanya Mas Awang ya. Jadi dia ini yang banyak banget bantu saya ngerjain atau untuk belajar front end atau React.js. Nah, kemudian ada Livewire Go to Monokai Pro, ini udah umum ya, dan di sini Python, Tailwind CSS ini, Navigator, Toolstack, nah dan lain-lain. Jadi untuk Vector ini karena ya sebenarnya saya pengen belajar Vue.js sebenarnya gitu ya. Tapi masih belum. Dan ini ada inline tapi saya disable. Ini sebenarnya mirip inline parameter yang ada di VS Code. Cuma kayaknya masih belum optimal sih ini ekstensinya atau package-nya ini di VS Code. Ini itu aja untuk VS Code ya. Jadi kita lanjut ke tools berikutnya. Di sini ada namanya Table Plus. Nah, Table Plus ini adalah DB administrator atau DB client ya untuk manajemen database. Jadi di sini saya pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena menurut saya lebih enak kalau pakai versi desktop ya. Karena desktop itu ya native dan dia akan lebih cepat rasanya untuk eksekusi apapun atau perintah apapun dibandingkan kayak phpMyAdmin atau Adminer. Mungkin saya akan lebih pilih yang desktop base. Tapi nggak semua desktop base juga kenceng sih. Ada beberapa aplikasi desktop base yang agak lemot ya, atau agak berat. Sebenarnya ada SQL Pro itu gratis. Cuma akhir ini itu sering bug dan error atau crash gitu ya. Itu sejak macOS versi berapa ya? Catalina atau Mojave gitu. Itu sering crash. Jadi itu menyebalkan banget sih ketika kita lagi nulis SQL query atau apapun tiba-tiba close atau force quit unexpect intinya dia tiba-tiba keluar gitu. Akhirnya saya pakai Table Plus. Waktu itu saya pakai versi gratisnya selama beberapa bulan atau sampai beberapa 1 tahun lebih mungkin ya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli lisensinya, dan ini lisensinya perpetual sih, cuma 1 kali beli dan kita bisa gunain selamanya. Ya walaupun itu cuma dapat update 1 tahun aja sih, tapi itu udah cukup kok untuk kebutuhan kita itu ya. Nah, di sini untuk komunikasi saya pakai Telegram atau WhatsApp. Terus di sini ada IA Writer. Mungkin di sini IA Writer mungkin saya biasanya menggunakan untuk nulis script atau ya nulis buku atau e-book, PDF atau apapun atau guide gitu. Pakai IA Writer ini bisa kita publish ke PDF, Markdown atau HTML itu bisa. Kemudian di sini ada Hello ya. Hello ini toolsnya dari Beyond Code atau punyanya Marcel Posiot ya. Jadi di sini dia adalah sebuah sandbox email. Dia nggak akan kirim ke manapun. Kalau biasanya kita pakai Mailtrap, nah ini dia akan pakai ini. Kalau kita bisa lihat di sini akan punya konfigurasi seperti ini. Nah, ketika kita testing email, maka dia akan masuk ke inbox si Hello ini. Jadi kita nggak perlu buka Mailtrap seperti itu, tapi kita udah punya seperti ini ya. Sebenarnya ada satu lagi tools yang dari Beyond Code atau Marcel itu namanya Tinkerwell. Jadi itu untuk ngetes code Laravel dan dia bisa gunain current project atau project yang sedang kita bikin. Nah, di sini Postman karena kebanyakan task atau kerjaan saya hampir
dari awal itu kebanyakan lebih banyak ngurusin API-nya doang ya. Jadi untuk HTTP klien atau ya klien untuk bikin request ke API, saya biasanya pakai Postman ini, dan ini browser-browser seperti biasa. Nah, mungkin di sini saya buka ada apa lagi nih ya. Jadi kalau browser tadi biasanya pakai Chrome, kadang juga Microsoft Edge yang sekarang udah bagus banget ya. Untuk screencast, oh ya, screencast tadi nggak saya sebutin ya. Saya pakai ScreenFlow di sini. Jadi ScreenFlow ini sangat membantu banget karena satu, dia bisa, kemudian dia punya editor, dan editornya itu simple dan itu memudahkan banget untuk proses pembuatan video tutorial, dan itu yang nggak saya dapetin di Windows waktu itu ya. Di Filmora Screen atau sekarang namanya Demo Creator, itu sebenarnya ada fitur seperti ini, cuma ada beberapa hal yang missing gitu ya, ada hilang seperti kayak editor audionya, walaupun juga nggak se-advance yang editor lainnya, tapi ScreenFlow ini sangat cukup untuk saya sih. Kemudian ada Alfred ini untuk membantu workflow ya. Misalnya di sini sebenarnya mirip-mirip Spotlight, cuma kalau kita pakai extension atau misalnya buka YouTube, dia akan otomatis gini. Misalnya YouTube, terus di sini kita ketik judul apa yang misalnya kawan coding, maka dia akan cari di YouTube dengan keyword kawan coding seperti itu. Salah satu yang membantu workflow di macOS adalah Alfred ini. Dan kita juga sebenarnya bisa install ekstensi misalnya untuk Laravel documentation, jadi kita bisa cari dokumentasi Laravel lewat Alfred ini. Kemudian sebenarnya saya juga ada Android Studio, di mana saya iseng-iseng untuk ya belajar Flutter sih sebenarnya. Kalau yang lain enggak. Sementara sih masih belajar Flutter aja. Untuk Android Studio ini saya gunakan untuk Flutter ya. Kemudian di sini ada Handbrake, di mana Handbrake ini saya gunain untuk convert video yang sudah dihasilkan oleh ScreenFlow karena size-nya itu terlalu gede, sekitar 200 mega satu video, ukuran berapa itu ya, 5 menit atau 10 menit gitu, itu ukurannya segitu. Jadi Handbrake ini membantu banget dan kualitasnya nggak turun jauh sih sebenarnya dari hasil yang sebelum di-convert. Tinkerwell yang saya bilang tadi, terus Hyper ini untuk terminalnya ya. Oh ya, ini tadi Hyper terminal. Dulu sih pakai iTerm 2 ya. Sekarang pakai Hyper ini. Nggak tahu sih perbedaannya di mana sebenarnya. Cuma sekarang ya pakai Hyper ini karena udah install ini. Kemudian ini ada Pau. Sebenarnya ini menang dari giveaway juga ya. Ini mirip Postman fungsinya. Jadi dia HTTP client untuk ngetes API atau API atau API ya bacanya. Ya itulah ya. Kemudian ada Figma. Di sini Figma itu ya untuk desain ya. Jadi saya kebetulan ngerjain kawan coding itu sendirian, jadi untuk desain, walaupun saya bukan orang yang ngerti desain dan bisa desain, tapi alhamdulillah ya sedikit-sedikit udah mulai bisa lah untuk bikin untuk konten di Instagram atau Facebook seperti itu, atau untuk cover blog atau covernya YouTube, udah bisa lah untuk Figma, walaupun itu sederhana banget sih sebenarnya. Ada Wondershare Filmora X, ini ya tentu untuk editing video sih ya. Yang di luar screencast, misalnya video-video lain seperti itu, atau video vlog seperti itu biasanya pakai Filmora ini. Kemudian Zoom ya untuk ya mungkin webinar atau apapun ya, biasanya pakai Google Meet atau Zoom ini. Dan Audacity ya untuk rekaman, misalnya podcast atau apapun, biasanya saya edit di sini audionya terlebih dulu supaya suaranya lebih renyah atau lebih gurih gitu ya, atau lebih enak untuk dinikmatin. Nah, mungkin itu aja sih tools-tools yang saya gunakan, nggak terlalu banyak ya, karena saya juga bukan hardcore developer. Jadi di mana ketika kebutuhan saya cukup ya, saya cukupin di situ. Nah, mungkin ya ke depan mungkin saya akan tambahin Docker sih sebenarnya. Jadi untuk sementara sih masih cukup dengan seperti ini. Jadi untuk environment-nya saya gunakan Valet karena kebanyakan ya kerjanya di Laravel ya. Karena ya cukup dengan Valet ya cukup. Ada Node.js, ada npm, ada Python ya. Tentu itu semua berhubungan dengan kerjaan sih. Jadi kalau yang masih cukup untuk kerja, saya pakai yang itu. Ya mungkin ke depan kita dengan Docker sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kali ini ya. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari kawan-kawan atau bisa mungkin menginspirasi ya. Atau enggak lah. Ya intinya itu aja yang pengen saya sharing kali. Jadi biar enggak tentang ngoding terus ya. Jadi mungkin kawan-kawan butuh kayak sharing apa sih aplikasi yang dipakai gitu kan. Jadi kalau text editor atau editor untuk menulis kode ya tadi PHP Storm untuk mainly atau main editornya. Kemudian secondary-nya pakai VS Code atau ya primary kalau sedang ngoding JavaScript sih VS Code-nya.
Untuk PHP sekarang saya lebih suka pakai PHP Storm karena lebih cepet aja untuk nulisnya. Oke, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.